Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana nih? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami kapanpun juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak sekali fase-fase kehidupan. Dan saya percaya bahwa di setiap fase itu selalu ada kesempatan di mana seseorang akan menjadi lebih baik daripada fase sebelumnya. Betul ya? Betul. Di mana kita akan terus naik dan tidak turun. Dan ujungnya tentunya firman Tuhan mengharapkan bahwa hidup kita agar berbuah lebat. Ya. Oleh sebab itu hari ini kami akan menampilkan satu narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita. Seorang penulis buku dan seorang motivator yang bernama Anta Kirana. Ya. Betul. Dan hari ini tema kita di Good News Program adalah mengembangkan diri. Betul. Ya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, menggali potensi kita supaya kita bisa hidup, meraih bukan hanya kesuksesan tapi juga tujuan hidup kita yang ditentukan Tuhan dan mempunyai hidup yang berbuah. Luar biasa. Oleh sebab itu tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Manusia mencari metode yang lebih baik, sementara Tuhan membentuk pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang setia, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, adalah hal yang mulia. Namun, lebih baik lagi ketika kita setia dan berbuah dalam hidup kita. Bicara mengenai berbuah, bukan hanya sekedar mencapai kesuksesan, namun juga menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati orang lain. Dalam hal ini diperlukan kesadaran serta kerendahan hati untuk mau mengembangkan diri. Dalam studio Good News telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, Anta Kirana, pendiri The Motivator Indonesia dan eksekutif performance consultant di PT Jasa Cendikia Indonesia. Telah memberikan pelatihan kepada ribuan orang dari level staff, supervisor, manager, director, dan CEO perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Indonesia. Seorang penulis yang telah menghasilkan buku-buku inspirasional, dan hari ini dalam episode Good News Mengembangkan Diri, kita akan membedah salah satu bukunya yang baru-baru ini dirilis, yaitu 26 Success Guides from A to Z. Bagaimana kita dapat terus belajar mengembangkan diri kita menjadi berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saksikan penuturannya hanya di Good News. Semua jadi masalah itu bisa kita anggap sebagai lawan yang menghancurkan atau sebagai kawan yang mengembangkan kehidupan kita. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. So Good Seafood, lezatnya gak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Mengembangkan diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk setiap manusia lakukan. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dari seorang narasumber yang luar biasa, seorang teman yang bernama Anta Kirana. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, luar Puji biasa, nama puji Tuhan. Tuhan. Senang sekali ya Anta Kirana boleh datang kembali ke Good News Program. Ya, saya juga senang bisa ini kali yang ketiga kalinya ya. Betul, iya. Nah, langsung kita masuk kepada poin diskusi kita. Mengembangkan diri, maksudnya gimana nih? Mengembangkan diri menurut versi
buku yang ditampilkan oleh Anta gimana? Ya, jadi ada satu istilah yang saya sangat menjadikan filosofi dalam hidup saya. The best gift you may offer to others is your self-development. Jadi hadiah yang terbaik yang saya bisa berikan kepada orang yang saya kasihi, itu bukan berlian, bukan uang, bukan rumah. Tetapi jika saya mengembangkan diri saya sendiri. Tapi kalau dikasih berlian mau dong? Mau juga yang itu. Mau juga, nggak nolak ya? Nggak nolak. Tapi intinya adalah sebenarnya ketika saya mengembangkan diri saya sendiri, saya sedang menciptakan hadiah bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain lagi. Jadi versi pengembangan diri menurut saya adalah mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. Baik itu secara sikap, karakter, kemudian secara pengetahuan, dan juga yang ketiga keterampilan. Luar biasa. Nah, hari ini Anta membawa buku baru ya, berjudul 26 Success Guide from A to Z. Di dalamnya ada banyak sekali ya, 26 panduan, poin-poin bagaimana bisa mengembangkan diri mencapai potensi yang sepenuhnya. Nah, salah satu poinnya adalah avoid negative thoughts. Nah, bagaimana sih caranya kita itu bisa menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif? Karena tentunya kalau orang mau maju ya, seringkali itu akan ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Apakah aku akan bisa? Apakah bisa berhasil? Bagaimana kalau gagal? Silakan. Oke, baik. Jadi memang menarik ya. Kita mempunyai sebuah peperangan tiap hari yang kita lakukan. Peperangan itu bukan untuk merebut harta atau warisan atau sebuah tanah, tetapi merebutkan pikiran kita. Iya. Nah, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Nah, pikiran itu bisa memberdayakan kita, bisa juga memperdayakan kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita konsisten positif, artinya kita harus izinkan setiap pemikiran yang bergizi masuk dalam diri kita dan membuang semua yang beracun. Nah, caranya gimana tuh? Nah, ketika kita menyadari bahwa saat orang melamun atau diam atau mungkin berhadapan dengan tantangan dalam kehidupan, biasanya yang muncul adalah manusiawi, itu sulit, susah, tak mungkin atau mustahil. Dan ketika itu masuk harus kita langsung counter. Harus counter dengan cara apa? Dengan cara mengambil pola pikir yang lebih positif daripada itu. Ya, oleh karena itu kita harus lebih banyak menghafal ayat-ayat tentang kemungkinan daripada tentang kemustahilan. Ayat-ayat tentang penyertaan Tuhan daripada merasa sendirian. Ayat-ayat tentang kemampuan daripada kelemahan. Jadi firman Tuhan diperlukan ini untuk menjadi panduan kita, cara berpikir kita. Wajib. Nah, tapi masalahnya kan gini, kita hidup di dunia ini yang orang bilang selama 1 tahun terakhir ini kan banyak ketidakpastian terjadi. Terutama kita melihat sekarang kalau kita baca artikel, baik koran ataupun dari internet, begitu banyak puluhan ribu orang yang siap untuk di PHK. Dan banyak buruh demonstrasi. Nah, itu kan menumbuhkan rasa kekhawatiran bagi orang-orang yang bekerja untuk perusahaan orang lain gitu loh ya. Sedangkan mereka punya anak, punya istri, punya cicilan rumah, mobil, motor dan yang lain-lain. Nah, ini gimana caranya? Apakah masih memungkinkan untuk itu bisa terjadi? Rasa kekhawatiran ini untuk disingkirkan gitu. Oke, ya, dan jawaban saya it's possible, sangat mungkin sekali. Nah, yang menarik tentang kehidupan adalah masalah seringkali diterjemahkan sebagai sesuatu yang negatif. Jadi jarang sekali orang mendatangi kita dan berkata, Pak, saya punya masalah Pak, asik sekali. Jarang sekali. Yang ada biasanya dari raut wajahnya, cara berjalannya, intonasi suaranya sudah mulai galau. Oh, Pak, ada masalah Pak. Nah, yang menarik adalah saya mendengar berita, bahkan mendengar dari teman-teman, bahkan kesaksian banyak orang. Ada orang yang mendapatkan masalah, lalu dia main ayunan pakai leher. Oh, itu nggak baik. Dia menyerah. Tapi ada orang lain mengalami masalah yang bahkan lebih besar daripada orang ini, justru semakin diberkati Tuhan. Nah, lalu itu bagaimana sekarang apa yang membedakan kenapa ada orang yang satu broke down, mereka bunuh diri, dan yang satunya malah excel gitu? Nah, ini masalah perspektif. Jadi masalah itu bisa kita anggap sebagai lawan yang menghancurkan atau sebagai kawan yang mengembangkan kehidupan kita. Nah, tatkala kita melihat masalah sebagai sebuah batu pijakan pertama atau anak tangga pertama untuk naik ke area mujizat, maka orang itu akan melihat masalah sebagai sebuah kesempatan untuk dia mengembangkan kapasitas kehidupannya yang belum pernah dia kembangkan. Dan ketika seseorang belum pernah melakukan apa yang ia lakukan, suatu hari ia akan mendapatkan apa yang belum pernah ia dapatkan. I see. Jadi setiap orang sekali lagi perlu bertumbuh ya di dalam menghadapi hal-hal ini ya. Dan tanpa masalah tidak ada pertumbuhan. Nah, poin yang berikutnya yang juga dibahas oleh Anta di dalam buku adalah don't fear. Bagaimana caranya ya? Soalnya kita ini hidup di dalam zaman yang setiap berita yang kita baca aja sudah sangat menakutkan gitu kan ya. Aduh, apalagi katanya sekarang ini ekonomi lagi susah ya kan, banyak pabrik-pabrik yang tutup. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa hidup tanpa rasa takut tersebut? Iya, menarik. Sebenarnya kalau orang berkata zaman sekarang menakutkan,
sebenarnya namanya ketakutan atau zaman yang menakutkan atau kesulitan hidup itu sudah terjadi Dari berabad-abad dari yang lalu. Iya betul. Padahal dulu nggak ada handphone, kita nggak ada email dan nggak ada teknologi seperti hari ini. Jadi menurut saya kesulitan itu sebenarnya tetap sama. Yang membuat orang berbeda adalah bagaimana dia meresponi Meresponinya. kesulitan itu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut? Menurut saya nomor satu, langkah pertama adalah kita harus mengakui ketakutan kita. Ya. Lebih baik mengakui kalau saya takut daripada pura-pura berani tetapi sebenarnya takut. Ya, saya mengakui Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya belum pernah mengalami keadaan seperti ini. Nah, ketika kita mengakui, kita mengizinkan kelemahan kita justru atau ketakutan kita menjadi pendorong untuk kita mencoba hal-hal yang baru. Ya, sesuatu yang bisa membuat kita naik level dalam kehidupan sebenarnya. Berarti curhat kepada siapa juga penting dong. Oh, Karena nanti curhat kepada siapanya ini nanti juga akan menentukan ya. Betul. Karena masukan yang diberikan ya kalau nggak sesuai sama firman Tuhan bisa bikin kita lebih terpuruk lagi, lebih takut lagi Iya, ya. betul. Oke, nah kita akan lanjut setelah break ya, jadi ditahan dulu. Pemirsa, menarik sekali bahasan kita hari ini ya dalam mengembangkan diri. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Oleh karena itu perkataan itu tidak boleh kita terus dengungkan karena perkataan itu akan menciptakan sebuah kenyataan yang hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Pemirsa, banyak orang ingin hidup berhasil tapi tidak tahu bagaimana caranya. Hari ini kami membahas tentang mengembangkan diri. Lebih daripada hasil akhirnya mencapai sebuah kesuksesan, sebaiknya kita menitik beratkan pada prosesnya, bagaimana kita mendapatkan kesuksesan tersebut. Kembali ke Anta Kirana. Ya. Di buku kamu 26 Success Guide from A to Z disebutkan juga satu poin yang menarik yaitu mind your words Ya. atau pikirkan perkataan kita. Kenapa perkataan ini begitu penting dan apa hubungannya antara perkataan yang kita ucapkan dengan kesuksesan yang akan kita raih? Oke, jelas sekali ya bahwa apa yang saya pikirkan itu biasanya saya katakan. Ketika saya berpikir susah, maka kata-kata saya akan penuh dengan kesusahan. Nah, ketika kita berkata-kata, sebenarnya kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan menciptakan dunia dengan berfirman, jadilah terang, jadi That's right. terang. Ya. Jadilah manusia, jadi manusia, hewan, dan semua burung-burung di udara diciptakan hanya dengan perkataan. Bahkan ketika Yesus menghadapi ujian atau tes atau cobaan dari sang iblis, dia mengalahkan iblis bukan dengan kekuatan, tangan kepalan tangan, bukan, tapi dengan perkataan. Ada tertulis. Ya. Ya. Nah, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang penuh kuasa ini, itu sedang menciptakan sebuah realita baru dalam diri kita. Oleh karena itu perkataan itu tidak boleh kita terus dengungkan, karena perkataan itu akan menciptakan sebuah kenyataan dalam hidup kita. Contoh, ketika bertemu dengan masalah, mati aku. Ketika bertemu dengan tantangan baru, aduh, pakainya aduh. Padahal itu sebuah potensi untuk memberkati kehidupan kita. Jadi dan kalau ketemu masalah kita harus bilang wow gitu. puji Tuhan. Tapi gini bro, tapi kan ada juga akhir-akhir ini di call center kami ada banyak orang telepon Ya. gitu ya. Mereka kena PHK atau mungkin juga ada yang utang nggak bisa bayar gitu ya. Nah pada waktu kena PHK kan inilah teori hilang. Apalagi kalau misalnya debt collector udah sampai ke rumah gitu ya, udah bang tuh digedor-gedor, kebun binatang kata-katanya keluar semua, ini teori kan lenyap gitu. Ini gimana? Serasa lenyap ya. Nah, ini yang menarik tentang kehidupan. Ya. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi sebelum itu mereka tidak pernah mau belajar tentang kehidupan. Mengapa mereka bisa hutang? Mengapa mereka bisa akhirnya terlibat banyak masalah dan sekarang sepertinya semua jurus lenyap. Sebenarnya ini hanya akibat karena orang tidak pernah mau belajar mengembangkan dirinya dari awal. Kalau dia dari awal sudah sadar bahwa saya perlu mengembangkan diri saya, maka dia tidak hanya akan bekerja 15 tahun, 20 tahun, hanya masuk kantor, pulang, masuk pagi, pulang malam. Tapi dia harus berpikir kreatif, mengembangkan kehidupannya. Dan jangan pernah berpikir bahwa
pekerjaan kita akan terus menemani kita atau perusahaan yang menggaji kita akan terus menggaji kita. Itulah kenapa kita perlu untuk mengembangkan diri kita sampai maksimal. Berarti apakah orang pada waktu bekerja harus siap-siap untuk untuk lari dari perusahaan atau mungkin harus siap-siap untuk meninggalkan perusahaan? Apakah mungkin lebih tepatnya adalah memperlengkapi diri dia untuk memunculkan area-area kompetensi atau potensi yang dia miliki sehingga dia tidak hanya bergantung kepada satu hal itu. Sesuatu itu. Nah, ini masuk ke poin yang berikutnya yaitu never stop learning, tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, emang kita tuh harus belajar terus gitu sampai kapan, Bro? Ada orang bertanya kepada saya, kayaknya saya orang bodoh, masa saya belajar terus nggak pernah berhenti? Dan saya katakan, kita belajar tiap hari bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu pintar untuk mengetahui masih banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi kalau pertanyaan sampai kapan, saya rasa sampai kita menutup mata baru kita berhenti belajar. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang sudah jauh lebih berhasil itu memang mereka adalah orang-orang yang nggak pernah berhenti belajar ya? Benar tentu, ya? Pasti. Oke. Ya. Nah, di dalam menghadapi masa-masa sekarang ini deh. Sekarang kita tahu bahwa ada masalah di mana mereka gagal dalam satu fase untuk mengembangkan diri. Kalau misalnya sudah kejadian nih, udah kena PHK. Saya melihat ada orang-orang baik pun kena PHK. Orang-orang yang kerjanya juga excellent pun kena PHK. Nah ini how to solve this problem nih sekarang. Sebelum kita akan membantu setelah ini keluar dari masalah PHK dan bayar utang ini. Satu cerita ya. Jadi ada satu office boy, langsung office boy. Gaji 900.000. Kemudian dia kena PHK, dipecat. Nah apa yang terjadi? Akhirnya diskusi ngobrol. Dan ternyata dia mempunyai sebuah potensi yang selama ini dia takut untuk kembangkan. Dan ketika dia di PHK, justru ini kesempatan untuk dia betul-betul fokus kepada apa yang dia mampu untuk lakukan. Dan sekarang dia mempunyai 2 kios pecel lele di pinggir jalan dan 1 kios tanaman. Karena dia suka menanam kebun dan juga bikin pecel lele. Sekarang income-nya sebulan 25 juta. Tentunya 25 kali lipat dari sebelumnya. Oke, jadi harus belajar mengembangkan hal-hal yang baru ya. Betul. Yang sebenarnya potensi itu udah ada dalam diri kita. Betul. Tapi harus kita temukan dan kemudian kita gali lebih lagi, kita kembangkan. Ini mungkin juga berurusan dengan risk taking ya. Berapa banyak orang berani untuk ngambil resiko dalam kehidupannya. Dan biasanya kalau kapal untuk dia berangkat sudah terbakar, baru dia serius di situ. Tapi kalau kapal dia berangkat masih ada, mungkin kemungkinan berpikir pulang kembali itu pasti ada. Ada nggak indikasi di mana orang itu sudah masuk zona nyaman? Saya melihat ini mungkin berbicara tentang zona nyaman. Mungkin gaji kecil pun orang bisa merasa nyaman dengan kekecilannya, dengan kesusahan dan kemiskinannya. Ini gimana? Ada nggak indikasi? Memang, jadi sebenarnya bahagia itu sama dengan ketika kenyataan bertemu dengan pengharapan. Ketika kenyataannya sama seperti yang diharapkan, orang itu bahagia. Nah jadi kita tidak bisa berkata bahwa ada orang miskin yang makan tahu tempe tiap hari. Kemudian kita berkata bahwa dia tidak bahagia. Kalau itu menjadi standar kepuasan dia orang bahagia. Sederhananya itu. Nah kenapa kita harus terus belajar? Bukan untuk tidak bersyukur tentang kehidupan. Tetapi untuk penasaran dan mencari tahu seberapa jauh sih sebenarnya Tuhan bisa membawa kita. Karena ketika kita diberkati luar biasa, ada potensi untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Luar biasa. Oke, good. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Saya tahu banyak orang berkeluh kesah pada saat-saat ini masa susah gitu ya. Tetapi apakah Anda mendapatkan sesuatu pada paruh perbincangan pada Good News program hari ini? Kami merasa bahwa ada orang-orang yang perlu untuk berubah, ada orang-orang yang perlu berkembang ya. Ada nomor telepon di layar televisi Anda, hubungi kami sekarang juga. Kami tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan jawaban buat kehidupan Anda tentunya ya. Mari kita bersepakat bersama-sama dan kita melihat setiap masalah yang Anda hadapi sebagai suatu batu lompatan dan kesempatan untuk Anda berbuah dan bertumbuh lebih banyak demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News program. Menderita sengsara buatku, karena Yesus tanggung dosaku. Wah, baru nih. Sosis sup sapi dan ayam dari So Good praktis. Udah ada bumbunya. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua
ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Dihina, dihujat, disiksa buatku, menderita sengsara buatku. Karena Yesus tanggung dosaku, Dia mati di salib menggantikan aku. Dihina, dihujat, disiksa buatku, menderita sengsara buatku. Karena Yesus tanggung dosaku, Dia mati di salib menggantikan aku. Oh Tuhan, Kau mengasihiku dan ampuni semua dosaku. Darah-Mu sucikan hidupku, melayakkan aku dekat-Mu. Dihujat, disiksa buatku, menderita sengsara buatku. Karena Yesus tanggung dosaku, Dia mati di salib menggantikan aku. Oh Tuhan, Kau mengasihiku dan ampuni semua dosaku. Darah-Mu sucikan hidupku, melayakkan aku dekat-Mu. Oh Tuhan, Kau mengasihiku dan ampuni semua dosaku. Darah-Mu suci
dekatmu, melayakkan aku dekatmu. Yeay. Selamat datang di Good News Program. Trio ajaib, Oke. namanya Puji Tuhan. ajaib ya. Oke. Ada pendeta muda Filemon, pendeta Joksan, pendeta Sudrino. Semuanya pendeta nih bertiga. Wow, kehormatan nih ya. Bapak bisa juru bicara siapa nih? Pak. Ya, mungkin kami bisa bertiga nanti ngomong. Oke, Ya. tolong bisa diceritakan sedikit Oke, kepada kami ya. latar belakang berdirinya Trio Ajaib ini. Ya, Trio Ajaib ini mengapa bisa kami pakai untuk nama seperti itu, karena memang kami merasa sungguh luar biasa ajaibnya. Kami pernah bersama di satu sekolah Alkitab. Oh. Nah, kira-kira 23 tahun yang lalu di Ya. Kota Palembang. Ya. Dan kami masing-masing suka menyanyi. Oh, I see. Dan Ya. selama kurun waktu 23 tahun kami sudah jarang ketemu, tidak pernah ketemu. Tapi ternyata tahun lalu kami bersama punya kerinduan yang sama juga ya, untuk bisa mengembangkan diri. Sehingga ketika teman-teman ini datang ke tempat kami, langsung terpikir kata ajaib. Iya, iya. Ya, ajaib itu di samping kami merasakan keajaiban, tapi juga punya arti, Pak. Artinya apa, Pak? Artinya ajaib itu A-nya Ambon, Ya. Oh, ini orang Ambon aslinya. Ya. Oke. jadi C apa? C-nya Jawa, Jawa, saya orang Bapak Jawa. orang Jawa. Ya, jadi B-nya yang di ujung itu Batak. Batak. Oh, Nah, oke. jadi ajaib itu Ambon, Jawa, dan Batak. Wow, oke. Ya. Jadi Tapi sejauh berbeda-beda. itu secara rohani ya, karena kami bukan seorang musisi, Pak. Ya. Juga bukan seorang pengarang lagu, tapi oleh proses dari Tuhan, ya 10 tahun terakhir ini Tuhan memberi kami lagu-lagu baru. Sehingga kami tuliskan, sehingga kami nyanyikan bersama-sama. Jadi ada 10 lagu di album Ada ini 10 adalah lagu Ya. karangan dari bapak-bapak sendiri. Ya, oleh karena anugerah Tuhan saya yang mengarang. Oh, Ya. oke. Iya, iya. Dan saya mau ingin tanya nih kepada Bapak. Ya. Pak, yang ujung siapa namanya, Pak? Sudrino Pak. Pak Sudrino. Itu tadi suaranya bisa naik, bisa turun gitu tuh. Iya, semua karena anugerah Tuhan ya. Istilahnya kalau dalam dunia tarik suara itu apa istilahnya? Tenor Tenor. Iya. Oke. Iya. Itu kalau berarti kalau lagi marahin anak atau ngamukin orang gitu suaranya tinggi banget gitu ya? Enggak juga begitu Pak. Iya, iya, iya. Kalau kegiatan sehari-hari dari ketiga bapak ini apa? Ya, kami melayani. Melayani Ya, Tuhan. kami melayani. Ya memang ada salah satu dari pujian itu yang judulnya Pangonku itu nomor 3. Ya. Itu karena kami juga sambil piara domba. Oh. Pangon Jadi itu peliharaan. pangonku itu artinya gembalaku. Oh, oke. Dalam Jadi bahasa isi Jawa itu dari ya? dari lagu itu menceritakan bahwa kami ini punya gembala yang baik yang selalu memberi jatah pada waktunya. Amin. Amin, amin. Ya, ada beberapa lagu Jawa lagi lainnya ya. Ya. Aku ora wedi, Ya. saya tidak takut. Ya, Ya, selamat buat ketiga bapak ini dan sukses buat albumnya ya. Terima kasih sudah Terima mampir kasih di sudah Good News mampir di Good News Program. Kami Ya. berdoa biarlah Trio Ajaib ini akan menjadi terus kemuliaan bagi nama Tuhan, kemanapun bapak-bapak pergi akan memuliakan Tuhan dan berbuah lebat demi pelebaran kerajaan surga ya. Oke, puji Tuhan. Ya, Pak Joksan, Kau Sanggup Kerjakan ini adalah album yang keberapa dari Trio Ajaib? Album yang pertama. Nah, pemirsa sekalian, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah album keberapakah Kau Sanggup Kerjakan yang dibawa oleh Trio Ajaib hari ini. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS atau lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya ya. Bila Anda kirimkan jawabannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD. Kau Sanggup Kerjakan, persembahan dari Trio Ajaib.
Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Purpose itu tujuan, orang banyak mengartikan sebuah destinasi atau sebuah target. Padahal tujuan itu bukan target, tetapi mengapa saya harus hidup. Wah, baru nih. Sosis sup sapi dan ayam dari So Good praktis. Udah ada bumbunya. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program. Tema kita hari ini mengembangkan diri. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, Anta Kirana, kembali ke poin yang berikutnya nih. Ada di buku Anda disebutkan rediscovering purpose atau menemukan ulang nih ya tujuan hidup kita. Padahal banyak orang di luar sana tuh masih bingung, nggak tahu tujuan hidupnya tuh apa. Bisa kasih panduan nggak bagaimana sih caranya seseorang itu bisa menemukan tujuan hidupnya? Ya, ini yang menarik ya. Karena kalau kita perhatikan banyak orang kuliah sampai hari ini pun mereka merasa salah jurusan. Kenapa saya tulis rediscovering, menemukan kembali. Nah, dari terminologinya saja, purpose itu tujuan, orang banyak mengartikan sebuah destinasi atau sebuah target. Padahal tujuan itu bukan target, tetapi mengapa saya harus hidup. Mengapa saya ada? Ini berarti berbicara tentang kenapa kamu lahir di muka bumi ini. The highest calling, panggilan terakhir mengapa Tuhan menciptakan saya. Ya, nah contohnya ada Mike. Mike itu panggilan paling tertingginya adalah mengeraskan suara tujuannya. Tapi kalau saya gunakan untuk ngulek sambel atau nabuh drum, bisa nggak? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, pasti bisa. Tapi ketika kita lakukan hal itu terhadap Mike, maka itu pelecehan terhadap fungsi Mike. Nah, banyak orang melecehkan dirinya dengan cara tidak menghidupi panggilan utama atau panggilan tertinggi atau tujuan yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Sambung kepada diri kita, yaitu passion. Apa gairah terdalam atau hobi, potensi, hal yang kita sukai untuk kita lakukan. Dan ketika kita menemukan passion atau gairah dalam kehidupan kita, most likely kita akan menemukan jalan hidup kita. Nah, kalau masalah gini, kalau untuk anak-anak misalnya ya, kadang-kadang apa yang anak suka orang tua nggak suka. Betul. Nah, anak misalnya minta kuliah dalam jurusan ini, orang tua nggak bolehin gitu. Nah, ini gimana terusan? Kemudian menjembatani masalah antara gap komunikasi antara orang tua dan anak dalam finding purpose dan tujuan hidupnya. Nah, inilah tantangannya memang di dalam dunia edukasi. Nah, ada orang tua saya sebut sebagai orang tua yang konvensional, ada orang tua yang modern. Nah, artinya apa? Ada orang tua yang ingin supaya anak-anaknya seperti yang dia inginkan. Walaupun belum tentu passionnya sama seperti yang anaknya miliki. Nah, sebenarnya seharusnya sebagai orang tua, kita harus memfasilitasi anak-anak kita untuk mereka menemukan mengapa Tuhan menciptakan dia. Jadi orang tua harusnya menjadi fasilitator, menjadi coach, menjadi trainer, menjadi mentor yang bisa mengembangkan potensi sebenarnya yang anak-anak miliki. Jadi menurut saya di sini tantangannya adalah orang tua harus berani untuk memberikan hak ini khusus, spesial 100% untuk anak-anaknya. Karena ketika orang tua dulu juga waktu muda, mereka mempunyai hak untuk memilih. Atau mungkin memang mereka mengalami trauma masa kecil, mereka juga nggak diberikan pilihan oleh hidupnya oleh kakek neneknya, anak ini tadi. Bisa jadi. Tapi hari ini kita lihat bahwa anak-anak usia belasan tahun, 20-an tahun, ya itu tiap bulan mendatangkan puluhan juta, itu udah biasa. Karena ada berkembangnya teknologi, kemudian begitu mudahnya informasi diakses. Ketika orang tua tidak belajar lagi untuk memberikan kepada mereka sebuah arah yang jelas, yang sesuai dengan passion anak-anaknya, saya rasa bukan hanya dia yang akan menderita,
tetapi anaknya juga tidak akan pernah maksimal dalam hidup. Ada nggak hubungan antara seseorang yang mengerti tujuan hidupnya dengan hasil? Tadi kan dikatakan sekarang sudah cukup lumrah, anak-anak yang berusia 17, 18, 20 tahun sudah menghasilkan uang ratusan juta tiap bulan misalnya. Apakah ada hubungannya dengan itu? Nah, jadi begini, sebenarnya apakah sukses itu diukur dari jumlah uang materi yang kita hasilkan? Menurut saya bukan itu. Tapi yang paling penting adalah orang yang paling tidak sukses adalah mereka yang mungkin mendapatkan uang, tetapi tidak pernah sukacita atau merasa damai atau merasa puas dengan apa yang dikerjakan. Karena dia tahu bahwa dia tidak mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. Jadi maksud saya begini, ketika pekerjaan sudah kita rasakan sebagai kesenangan atau hobi, maka disitulah letak kesuksesan. Iya, iya. Jadi istilahnya bangun pagi pun nggak aduh gua ke kantor lagi, aduh nanti gua dimarahin siapa lagi atau gitu ya. Oke. Iya. Ya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang menjalani hidupnya meskipun bekerja, ya kan, meskipun sudah melakukan pelayanannya, tapi masih nggak bergairah itu tadi, ya kan? Apakah itu akan berarti dia tidak berada di tujuan hidup yang Tuhan tentukan? Bagaimana caranya seseorang bisa mengetahui kalau atau bagaimana caranya seseorang itu bisa menemukan gairah atas apa yang dia lakukan? Ya, tentunya pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak pernah sederhana itu. Yes. Ya, perlu ada sesi-sesi untuk kita bertanya dan jawab ya. Makanya itu perlu motivator gitu Betul. kan. Tapi intinya adalah saya bersedia bicara di depan orang banyak, mau dibayar sesuai dengan standar, mau kurang dari standar, atau free sekalipun, saya akan memberikan kualitas yang terbaik. Karena saya tidak bisa memungkiri potensi yang Tuhan berikan dalam diri saya. Ini passion, kesenangannya tetap sama. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara menemukan passion? Yang jelas adalah langkah pertama, kita harus merenung temukan satu atau dua potensi unik apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana cara kita tahu? Anda harus tanya pada diri sendiri. Saya senang melakukan apa? Dan untuk melakukannya gratis, nggak perlu dibayar, saya akan semangat itu apa? Apa yang biasa orang lain puji kepada keterampilan kita? Apa yang biasa orang-orang terdekat kita mengatakan bahwa kita melakukannya dengan sangat baik sekali, lebih baik daripada orang lain? Nah, contoh deh, saya mau tanya, bagaimana dengan hidup Bro sendiri? Kok bisa suatu kali dulu menentukan hidup bahwa aku akan menjadi seorang coach, motivator, dan kemudian menjadi pembicara? Ini bisa cerita sedikit nggak? Ya, tentunya begini ya. Tentunya saya itu ketika mendapatkan seorang mentor atau seorang coach, saya ketika bertemu dengan coach, saya dimentor dan diberikan pertanyaan untuk menemukan tujuan hidup. Lalu yang saya renungkan adalah kemampuan saya adalah yang pertama public speaking dan yang kedua adalah antusiasme yang tidak pernah berhenti. Nah, dari dua ini mulai dipikirkan lagi. Nah, bagaimana caranya saya menggunakan dua kemampuan unik ini yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, caranya adalah dengan memotivasi, menginspirasi, mengedukasi orang-orang. Nah, supaya apa? Supaya mereka juga menemukan potensi yang maksimal dalam hidupnya. Jadi menurut saya caranya apa? Paling efektif adalah lewat mentoring. Mentoring, oke. Nah, pernah gagal nggak di dalam kehidupan ini? Nah, oke, sebentar, jangan jawab dulu. Kita akan nanti tunggu dulu ya. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan tentunya ada naik, ada turun. Nah, kita ingin tahu nih dari seorang coach yang bernama Antakirana, kegagalan macam apa yang pernah dialami dalam kehidupannya. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami di Good News Program. Kegagalan tidak lagi terasa menyakitkan bagi kita, maka kita sudah hampir sukses. Proyek CMO kali ini diperuntukkan bagi GKPB MDC Nayoni yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka sangat antusias ketika mendengar kabar sukacita ini, karena Tuhan telah menjawab doa mereka sejak gereja didirikan di tahun 1998. Pada Senin 19 Oktober 2015, tepat pukul 10 pagi, diadakanlah permulaan proyek Church Makeover yang ke-32, yang secara simbolik ditandai oleh pemlesteran dinding gedung gereja.
dihadiri oleh jemaat dan Lurah Nayoni, Bapak A. Mohar, semakin menambah sukacita di sana. Adapun yang dikerjakan dalam proyek ini adalah pemasangan plafon, plester dinding luar dan dalam gereja, pemasangan keramik, listrik, menyelesaikan teras gereja, membangun MCK, serta pastori dan sekretariat gereja. Terima kasih kepada partner dari Anugerah Ministries yang telah mendukung proyek CMO 32 ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kegagalan, tidak ada orang yang suka gagal. Oleh karena itu langsung kita tembak nih seorang motivator yang luar biasa. Tembak. Pernah gagal nggak? Dor gitu. Oh, kalau pertanyaannya pernah, harusnya bukan pernah atau nggak pernah. Berapa kali gagal? Berapa kali Nah, gagal. okay. Saya berkali-kali ya. Artinya bahwa ketika saya membangun usaha bisnis pertama kali, ya itu juga mengalami kegagalan. Jadi saya tidak terlalu cermat dalam membuat sebuah perjanjian. Akhirnya saya harus membayar sejumlah uang yang cukup besar dan itu merugikan sekali bagi saya. Kemudian kita mulai usaha lagi, memberikan training center dan beberapa training center lainnya, ya. Dan itu di daerah Jakarta Barat, itu pun mengalami kegagalan juga. Bangkrut. Iya, bisa dikatakan begitu bahasa kerennya. Kemudian saya pernah memberikan sesi juga. Nah, memberikan sesi saya gagal lagi. Kenapa? Karena ternyata ongkosnya lebih mahal daripada saya dapat uangnya. Jadi artinya salah perhitungan. Iya, ketika kita menjadi motivator sekaligus, ketika kita tidak belajar bagaimana mengembangkan bisnisnya, berapa rate-nya, lalu apa biaya operasionalnya, itu juga kita bisa mengalami kegagalan juga. Nah, lewat dari kegagalan demi kegagalan itu saya ambil sebagai setiap mata kuliah yang berbeda yang harus saya lewati dan lulus. Jadi semakin banyak orang gagal, betul. Semakin banyak orang gagal berarti degree-nya atau apa tuh kalau bahasa Indonesianya? Ijazahnya. Ijazahnya akan tingkatnya lebih tinggi dong. Betul. Justru begini, justru ketika kegagalan tidak lagi terasa menyakitkan bagi kita, maka kita sudah hampir sukses tuh di situ. Ketika kegagalan tidak lagi menyakitkan kita. Betul. Gagal pertama kali sakit, 2 kali, 3 kali masih sakit. Tapi ketika kegagalan sudah tidak merasa sakit lagi, sebenarnya kita sudah bentar lagi sukses. Ada pernah gini nggak? Kan sebagai seorang pembicara kadang-kadang kita tahu bahwa mungkin orang yang mendengarkan tidak tahu apa yang dalam hati dan benak kita. Betul. Pernah nggak merasa hari ini gua jelek banget performance-nya gitu? Pernah merasa gitu nggak? Oh, pernah sekali. Yaitu biasanya kalau tiba-tiba ketika sudah diundang, kemudian malamnya ada berita tambahan bahwa ternyata struktur dari peserta yang akan datang, ya demografinya itu berubah. Harusnya acaranya motivasi, tetapi akhirnya berubah ke inspirasi. Bedanya apa? Bedanya kalau motivasi biasanya kita kasih orang sales, ya kita kasih orang-orang yang di depannya sudah ada sebuah kemampuan atau peluang untuk mereka mendapatkan lebih banyak, menjadi lebih banyak, begitu ya. Nah, atau lebih serakah gitu. Bisa jadi ya. Ya, tapi intinya gini, kalau inspirasi lebih ke arah mulai yang dari nggak ada apa-apanya harus diangkat gitu ya, betul, jadi lebih berat. Betul, bagaimana dia bisa ada joy of working. I see. Kemudian dia bisa working with heart. Nah, itu beda ya. Beberapa karyawan-karyawan atau pegawai itu di hadapannya dia tidak ada peluang untuk dia bisa mendapatkan lebih. I see. Nah, ketika itu terjadi maka motivasi kurang cocok. Cocoknya lebih ke inspirasi sebenarnya. Berarti kalau motivasinya keluar dari tempat pekerjaan kamu, mulai bisnis kamu, nggak diulang lagi sama bosnya nanti. Biasa dipesenin begitu, jangan. Iya, oke. Nah, Anta, di buku kamu juga bahas give more than you ask for, ya kan? Kasih lebih banyak dari apa yang diminta. Nah,
kebanyakan orang itu sebenarnya mintanya itu naik gaji, Betul. ya kan? Mintanya itu dipromosi, Betul. mintanya itu dikasih fasilitas tambahan. Betul. Ini kok malah Antakirana mengajarkan untuk melakukan lebih banyak dari apa yang orang lain harapkan Betul. terhadap kamu. Setiap kali demo kita lihat di televisi pasti minta lebih. Ya. Nah ternyata kita tahu tuh sekarang ujung-ujungnya karena dapat komisi 1% dari gaji orang-orang tuh. Yang koordinator burunya kan. Nah intinya begini, jadi ketika orang-orang berpola pikir hanya meminta lebih, dan tidak mau memberi lebih, Ya. sebenarnya dia masuk dalam sebuah perangkap yang tidak akan mengembangkan dia. Kenapa saya katakan perangkap? Karena Yesus berkata kepada kita, jika ada orang meminta berjalan kepadamu 1 mil, berjalanlah 2 mil. 2 mil. Ya. Jika meminta bajumu, serahkan juga jaketmu, kira-kira Ya. begitu. Ya. Nah Yesus pun dari zaman dulu sudah berkata, berikan lebih banyak dari yang kau mau berikan. Karena ketika kita melakukan lebih, suatu hari kita akan mendapatkan lebih. Amin. Dan ketika kita melakukan lebih dari yang seharusnya kita kerjakan, maka kita sedang memperkuat otot-otot kehidupan, bahkan memperpanjang otot kita, memperkuat potensi kita, sehingga apa? Dengan pekerjaan yang sama, yang seorang hanya bertumbuh 5%, tetapi orang ini bisa bertumbuh 10%. Iya. Nah, Jadi nilainya juga otomatis akan naik ya. Betul. Nah, Value daripada kehidupan orang itu di mata pemimpinnya, perusahaannya, ataupun kliennya Betul. juga akan meningkat ya. Dan di masa sulit seperti ini ketika perusahaan harus memecat 50% dari anggota pegawainya, yang tidak dipecat adalah orang-orang bukan yang bekerja secara standar, Yang nilainya tinggi. tapi yang memberikan yang lebih banyak dari yang seharusnya diberikan. Wow. Ini penting nih untuk orang-orang tahu nih ya. Ini prinsip ya Ya, keberhasilan. betul. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Ya. Gimana sih caranya kita tuh memastikan bahwa kita ini bukan cuma sukses di mata manusia, Ya. tapi kita tuh juga sukses di mata Tuhan? Yang sederhana adalah, menurut saya sukses itu bukan mencapai apa yang saya inginkan. Sukses itu seharusnya mencapai apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin. Jadi uang bukanlah tujuan utama. Jadi kalau saya perhatikan hari-hari ini pembicara motivator coach, ada 2 macam. Yang pertama yang mereka mengajar selalu getting. Dapatkan sebanyak-banyaknya, banyakkan sedapat-dapatnya. Nah tetapi saya lebih ke arah bukan kepada getting. Bukan ayo kaya, ayo jadi lebih banyak uangnya, beli helikopter, bukan itu. Tapi saya lebih fokus kepada becoming. Yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Karena orang yang kaya belum tentu hidupnya baik. Tapi kalau orang baik, dia bisa memperoleh kekayaan walaupun ada prosesnya. Jadi maksud saya adalah di sini, mari kita bersama-sama ya, itu dalam kehidupan kita bukan hanya mencari kesuksesan materi, duniawi, tetapi mencari tahu Tuhan mau apa dengan uang saya. Amin. Tuhan mau apa dengan kehidupan saya. Dan tentunya untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, lewat kesuksesan kita pun, itu nggak berhenti di situ. Tapi mari kita tabur bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya. Well said. Oke, good. Puji Tuhan. Ya. Ya. Nah, pemirsa sebelum kita break ya, ada doa yang sudah terjawab dari seseorang di Kalimantan Tengah ya. Beberapa saat yang lalu minta bantuan doa, setelahnya mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, puji Tuhan, saya akhirnya diterima juga sebagai anggota Satpol PP di sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah dalam perekrutan anggota Satpol PP. Saya berterima kasih atas bantuan doanya." Pemirsa, masih adakah doa pemirsa yang belum dijawab? Apakah Anda masih memerlukan bantuan konseling ataupun doa? Anda bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Nah masing-masing kita, Tuhan meminta kita untuk menemukan finding purpose atau tujuan daripada kehidupan kita. Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
mengembangkan diri hanya di Good News Program. Nah, kembali kepada Anta Kirana. Bisakah memberikan kata-kata dorongan sebelum kita berpisah dengan pemirsa sekalian yang ada di rumah? Kata-kata dorongan buat mereka supaya tetap semangat gitu. Oke, baik. Jadi saya sampaikan begini. Ketika seseorang telah kehilangan semangatnya, ia sebenarnya sudah mati walaupun masih kelihatan hidup. Oke. Jadi penting sekali untuk kita mempertahankan semangat yang ada dalam kehidupan kita supaya Tuhan bisa bekerja lebih banyak melalui kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seperti saya sampaikan, hadiah terbaik yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi di luar sana adalah dengan cara kita mengembangkan diri kita sendiri. Ketika saya menjadi lebih sehat karena olahraga tiap hari, ketika saya menjadi orang lebih berrohani, baca Alkitab dan beribadah, ketika saya menjadi orang lebih sabar, ketika saya menjadi seorang suami yang lebih romantis, ketika saya menjadi seorang anak yang lebih peduli, hormat kepada orang tua, ketika saya mengembangkan seluruh kehidupan saya sampai maksimal, disitulah saya mempersiapkan diri saya menjadi hadiah terbaik bagi dunia ini. Wow. Luar Good. biasa. Terima kasih atas waktunya, ya. Anta Kirana. Dan hari ini pemirsa sekalian kita kebanjiran hadiah ya karena Anta Kirana membawa 10 buku yang akan dipersembahkan untuk pemirsa sekalian ya. 26 success guides from A to Z. Nah, kalau Anda mau mengikuti kuis ini ya, siapkan baik-baik, yaitu dengarkan pertanyaannya adalah apakah hadiah terbaik yang dapat Anda berikan kepada orang-orang di luar sana? Ya. Nah, Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, nama, kemudian dengan format seperti ini kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku, ya. 26 Success Guides from A to Z, persembahan dari Anta Kirana. Ya, puji Tuhan pemirsa. Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini sebenarnya ada banyak orang yang bertanya dan ingin tahu apa sih tujuan awal Tuhan menciptakan aku dan apa yang aku harus lakukan supaya aku dapat meraih potensi yang terbaik. Pemirsa sekalian, saya merenungkan hal ini cukup dalam dan panjang dan saya menemukan ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan. Terutama apa yang menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita. Coba lihat Alkitab kita yang akan kita baca daripada kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita melihat daripada ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Jadi pemirsa sekalian, ini adalah desain awal kenapa Tuhan menciptakan manusia pada zaman mula-mula. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini akan lebih jelas kalau saya akan membaca pada Alkitab bahasa Inggris, terutama pada kitab Kejadian 1 ayat 28a. Di sana dikatakan, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Jadi kita tahu memang benar Tuhan pada waktu menciptakan manusia pada waktu itu memang ada laki-laki, perempuan, Adam dan Hawa, memang jumlahnya belum banyak dunia ini. Sehingga perintahnya jelas adalah beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi supaya ada orang-orang yang akan memenuhi sebagai mendominasi bumi ini pemirsa sekalian. Tetapi kita tahu pada waktu kita lihat pada zaman sekarang, penduduk yang ada di muka bumi sekarang ini sudah ada 7 miliar orang. Ini banyak sekali. Nah, masing-masing kita, Tuhan meminta kita untuk menemukan finding purpose atau tujuan daripada kehidupan kita. Nah, banyak orang mempunyai tujuannya akan menjadi sukses, ya, sukses atau berhasil. Nah, ternyata ada banyak sekali perbedaan antara sukses dan berhasil dan terutama berbuah itu. Karena di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan Tuhan menginginkan kita untuk berbuah lebat. Nah, pada waktu kita berbicara tentang sukses, ternyata sukses ini berfokus kepada diri sendiri untuk seseorang mencapai kehormatan, kepopuleran dan kekayaan, ya. Tetapi pada waktu kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan dengan jelas di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita memang benar pada waktu seseorang dilahirkan di muka bumi ini, kejadian kita adalah kejadian yang sangat ajaib. Tidak ada satu orang pun di dalam kehidupan kita yang ingin dilahirkan di muka bumi ini, ya. Kita ada karena kehendak Tuhan melalui orang tua kita, ya. Ada ayah, ada ibu kita yang kemudian mengandung
kemudian menghasilkan kita lahir di muka bumi ini. Dan di sanalah proses kehidupan, perjalanan kehidupan ini dimulai. Di dalam hidup setiap orang harus membuat pilihan, pemirsa sekalian. Ada orang yang membuat pilihan-pilihan yang tidak baik, ya, pilihan-pilihan yang saya katakan keputusan-keputusan yang sangat tidak baik. Dan ini berakibat fatal pada kehidupannya. Ada orang-orang yang jelas-jelas bukan saja dia tidak berbuah, tetapi malah tidak berhasil dalam kehidupannya. Tentu keberhasilan atau kesuksesan kita ingin raih. Tetapi ada waktunya di mana pada waktu keberhasilan ini menjadi fokus tujuan utama kita. Maka saya harus katakan maaf kata, akan ada orang-orang yang kemudian cenderung memanipulasi orang lain demi untuk kepentingan hidupnya. Mereka akan cenderung berkata, untuk aku, diriku, saya, keluargaku, bisnisku, pelayananku, anakku, cucuku, semuanya adalah mengenai orientasinya ke dalam, self-centered. Orang ini tanpa dia sadar atau tidak sadar akan mempergunakan orang lain di dalam keegoisannya. Nah, setiap orang akan mempunyai fase seperti ini, pemirsa sekalian. Tetapi pada waktu kita mulai beranjak ke dalam taraf kedewasaan, pada waktu kita lebih mengerti tentang tujuan hidup kita, bahwa ternyata diri kita ini bukan mengenai diri kita. Pada waktu aku diciptakan di muka bumi ini bukan mengenai saya. Ternyata Tuhan punya rencana yang besar. Ada banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan sejauh barat daripada timur, demikianlah perbedaan antara pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Nah, pada waktu manusia mulai berpikir cenderung ke dalam dirinya sendiri, saya percaya di dalam perjalanan hidupnya akan ada suatu masa di mana orang itu akan bertemu dengan Tuhan. Dan di sana pada waktu Tuhan mulai berbicara, Tuhan akan mulai menunjukkan, menuntun hidupnya bahwa ternyata apa yang kamu capai itu sudah cukup, nak. Sudah cukup. Sekarang waktunya untuk kamu mendevelop atau mengembangkan diri kamu lebih lagi untuk kamu boleh berbuah lebat demi kemuliaan namaku. Amin. Ya. Saya akan berikan satu konotasi pada waktu Anda sampai di suatu kebun jeruk misalnya. Untuk mendapatkan atau menikmati hasil daripada kebun jeruk itu, maka dengan paling mudah adalah kita petik buahnya. Demikian pula dengan orang yang berhasil. Ya. Orang yang berhasil atau sukses, orang itu akan menyimpan untuk dirinya sendiri. Tetapi pada waktu orang itu mulai berbicara dalam konotasi berbuah, maka harus ada orang-orang yang bisa merasakan dan memetik buah daripada kehidupan orang itu. Maka pilihan daripada kita yang sudah berhasil adalah, pertanyaannya, sadarkah Anda bahwa keberhasilan Anda karena Tuhan punya rencana yang besar? Mulai berikan dirimu dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan untuk apa keberhasilanku ini? Tuhan, aku serahkan keberhasilanku ini, kesuksesanku, talentaku, waktuku, keluargaku, berkat-berkatku, semua yang aku punya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Tuhan, aku serahkan demi namamu sehingga lebih banyak orang lagi akan diberkati dengan kesuksesan Anda. Hidup Anda tidak lagi berbicara tentang aku, diriku, dan saya. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang aku dapat lakukan demi kamu. Bagaimana saya dapat bisa menolong keluarga kamu. Bagaimana saya dapat menolong kamu mencapai destinasi kamu yang tertinggi. Nah, ini pada waktu seperti itu, orang itu hidupnya akan berbuah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada setiap daripada kita, aku datang kepada kamu untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ini berbicara tentang buah-buah yang lebat dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Maukah Anda berbuah? Bukan saja keberhasilan, bukan hanya kesuksesan. Tetapi saya mengajak Anda untuk hidup berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda berkata, iya Pak, saya mau berbuah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekarang untuk setiap pemirsa Good News Program. Mereka yang mungkin dirundung oleh berbagai macam masalah. Atau mereka mungkin yang mencari tujuan hidup mereka. Tuhan, berbicara kepada mereka saat ini juga Tuhan. Biarlah setiap daripada anak-anak-Mu yang menyaksikan Good News Program, hidup mereka boleh berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan kasih karunia, berkat yang melimpah, kebaikan Bapa untuk terjadi pada kehidupan saudara. Berbuah, berbuah, berbuah. Mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan untuk apa keberhasilanku? Untuk apa kesuksesanku? Untuk apa semua talentaku? Keluargaku, kesehatanku Tuhan. Dan biarlah namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ingin berbuah lebat bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan Good News yang luar biasa telah kita lewati bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa kembali dengan pemirsa di pekan yang akan datang. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat selalu Anda saksikan di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Hmm.